Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man ittabu'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah wa nakhussu khususan minhum illa hadratus Syekh Maulana Juluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawajid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض رزقا لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا جوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات وَلَعِزِّ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ بِجُودِكَ يَا اللَّهِ بِشَفَاعَةِ نَبِيِّكَ يَا اللَّهِ بِبَرَكَةِ أَوْلِيَائِكَ يَا اللَّهِ وَبِأَسْرَارِ الْفَاتِحَةِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua kembali dalam satu kajian di mana kita berusaha untuk mendidik jiwa kita memasuki samudra ilahi, memasuki cinta ilahiyat, memasuki kenikmatan di dalam bersembah sujud kepada hadiratnya. Dini hari ini insya Allah merupakan penutupan kajian kitab Masnawi pada bulan Ramadan tahun ini. Kita bisa melanjutkan kembali kajian seperti ini setelah Lebaran pada setiap malam Jumat dini hari kayak gini juga. Moga-moga segala sesuatu yang sudah kita pahami, kita renungi, semua menjadi berkah, menjadi manfaat, menjadi kenyataan rohani bagi diri kita, sampai akhirnya kita bawa ke alam keabadian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Walla'ibu, adapun dia yang bermain bil hirabi dengan bayonet-bayonet, walladzi yakumuka ialah dia yakumuka yang tegak itu ladzika kepadamu hinan satu ketika ayyatuhal hirba wahai bayonet, wayahnika dan condong itu ladzika kepadamu hinan di suatu waktu. Tadi malam kita membahas tentang samudra kehidupan ini yang merupakan kenikmatan bagi seseorang dan merupakan hal yang menyiksa bagi orang lain. Kesamudra hidup ini bisa sangat lezat ditenggak oleh seseorang dan bisa dirasakan pahit oleh yang lain. Tergantung apakah kita menemukan kehadiran Allah Ta'ala di samudra kehidupan ini, maka rasa dari hidup ini adalah manis lezat. Dan kalau kita tak menemukan kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu di dunia ini, maka rasanya pahit,
seperti air laut yang sangat asin. Maulana Rumi menyarankan kepada kita untuk menggunakan tangan kanan. Tangan kanan untuk menciduk air, kemudian diminum. Apa itu tangan kanan? Tangan kanan itu tak lain adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya ini sebenarnya dalam rangka memperkenalkan diri kepada kita, kepada manusia. Allah menciptakan keanekaragaman ini sesungguhnya itu merupakan kemurahannya, yaitu memperkenalkan dirinya kepada kita. Ini loh, aku yang bikin semuanya. Ini aku asal-usul yang keanekaragam, asal-usulnya satu yaitu aku. Ini loh, aku yang membiayai kehidupan semua ini, aku yang ngasih rezeki. Ini loh, aku yang ngatur dan lain semacamnya. Jadi Allah memperkenalkan diri kepada kita umat manusia lewat berbagai macam hasil kreasinya ini. Berbaik sangka kepada Allah adalah bagaimana kita bisa menyaksikan kemurahannya pada apapun yang kita jumpai. Kalau begitu nanti maka akan dirasakan bahwa samudra kehidupan ini sangat lezat. Di dalam bahasa yang lain, Maulana Rumi menyatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi seseorang dan pembebasan bagi orang lain. Siapa yang menemukan Allah dalam dunia ini, maka dunia inilah pembebasan menuju kepada cakrawala kata terhinggarnya. Siapa tak menemukan Allah dalam kehidupan ini, maka dunia inilah penjara yang begitu sumpit dan sumpek. Karena itu, minumlah air dari samudra kehidupan ini dengan tangan kanan. Artinya berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala bahwa hadiratnya itu menciptakan segala sesuatu dalam rangka mengulurkan tangan, memperkenalkan diri kepada kita. Dan paling untungnya orang adalah dia yang sudah kenal kepada Allah yang berada di balik segala-galanya ini. Kenal kepada Allah satu-satunya yang berhak disembah oleh semesta alam raya. Itu keberuntungan ya, sampai kenal. Kenal itu mengandaikan bahwa ada kedekatan antara kita dengan Allah Ta'ala. Ada sublimasi keterhubungan antara kita dengan hadiratnya. Itu kenal. Kalau kita akrab dengan manusia saja kita merasakan kehangatan di dalam keakraban itu, apalagi akrab dengan Allah Ta'ala. Itu kenikmatan segala-galanya. Kita pulang kampung, karena sudah lama tak pulang kampung menjelang lebaran, enak sekali. Rasa kangen terobati. Apalagi kalau kita dekat dengan Allah, asal usul dari kampung kita semua. Nah, itu yang mesti kita tekankan untuk dipahami dalam diri. Sehingga lambat laun, perlahan tapi pasti muncul benih-benih kangen itu. Kalau kangen sudah menggerakkan sembah sujud kita, maka dalam sembah sujud itu kita menemukan hakikat surga. Apa itu? Yaitu kemesraan dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ hubungan struktural tergusur. Jadi antara Tuhan, hamba, hubungan tersebut tergusur. Ketika cinta yang mempertalikan kita dengan Allah Ta'ala, maka di situ hubungan kita dengan hadiratnya itu adalah hubungan horizontal. Antara kekasih dengan kekasihnya, antara pecinta dengan kekasihnya. Muncul kemudian bahasa-bahasa yang sangat nyaman dan akrab untuk didengarkan. Kalau kedudukanmu itu seorang pecinta, kata Maulana Rumi, untuk apa kau berdiri di depan pintu pagar hadiratnya? Itu hanya untuk orang yang tidak kenal. Nah, ya. Kenalkah kita, berjumpakah kita dengan hadiratnya ketika kita sholat? Atau kita seperti orang terasing yang menunggu untuk dijumpai berada di depan pagar halaman hadiratnya itu? Orang yang akrab langsung membuka pintu pagar itu,
langsung totok-totok rumah, langsung dibukakan, kemudian berjumpa di dalam dengan penuh kegembiraan. Kalau kedudukanmu itu sudah cipika-cipiki, untuk apa kau mencium kakinya? Jadi diperlukan adanya semangat yang sungguh-sungguh untuk melipat jarak, sehingga kita terhubung dengan Allah Ta'ala lewat pintu kemesraan, lewat pintu munajat dan cumbu rayu dengan hadiratnya. Di saat itu kita akan mengatakan sebagaimana Maulana Rumi mengatakan, ketika sadar aku tenggak duka cita segala sesuatu. Ketika aku mabuk, silakan terjadilah apa yang mau terjadi. Jadi seorang pecinta ilahi yang berada dalam keadaan sadar, dia sanggup menenggak duka cita segala sesuatu. Tenggak. Mana ada duka yang lain? Ya. Bandingkan dengan orang yang digertak oleh duka dan karena itu menjadi sering stres. Ya. Betul-betul tak bermutu loh. Hidup stres, sumpah, galau. Kan? Orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, duka apapun itu serasa madu, ditenggak begitu saja. Karena apa? Di tangan seorang pecinta ilahi, racun yang paling berbahaya akan menjelma madu yang sangat lezat rasanya. Samudra berisi air tawar yang sangat lezat. Kehidupan tak menawarkan apapun selain keindahan Tuhan. Oke. Lanjutkan. Walla'ib bil hirab ya. Kadang Allah memainkan bayonet dalam kehidupan ini. Tiba-tiba ini kena malang, itu kena bencana dan lain-lain. Dimainkan bayonet itu. Bagi orang-orang yang tidak merasakan seperti apa lezatnya cinta, mengerikan bayonet itu. Itu bukan permainan, kan? Bukan permainan. Itu bukan untuk guyonan. Tapi bagi orang yang sudah mengetahui bahwa di balik jurus-jurus Allah Ta'ala yang kelihatannya paling berbahaya sekalipun itu ada kelembutan dan kemesraan, maka bayonet itu Ta'ala adalah bunga-bunga kehidupan, adalah kembang manis dari kehidupan. Karena itu Maulana Rumi bilang, ya Allah, kata Maulana Rumi ya, kejamlah kepadaku karena seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Jadi orang yang masih ngeri dengan pahit dan getirnya kehidupan, itu bukti nyata dia belum tahu rasanya mencecap madu cinta. Belum paham. Ini ngeri, ini takut, ini mengerikan, ini menakutkan dan semacamnya. Belum paham dia. Sekali pernah mencecap madu cinta ilahi itu, tidak ada apapun yang mengerikan dalam hidup ini. Tidak ada apapun. Kalau istilah Ibn Arabi, semuanya akan beruntung dengan jenis keberuntungannya masing-masing. Tidak ada di sana yang tak berbahagia. Cuma wujud bahagianya itu berbeda-beda. Ada yang bahagia dengan kecukupan, ada yang bahagia dengan kemiskinan dan kekurangan. Nah, ini dipandang sebagai dua hal yang berlawanan. Tidak, cinta sudah menyatukan keduanya, bahkan sudah menyatukan segala-galanya. Apapun ya Allah, asalkan datangnya dirimu, maka manis adanya. Karena aku sudah tahu dari siapa itu datang. Ya. Liyukhaffif alamal bala minkah ilmuka bi'annahu wal mubli. Itu kalau bahasanya kitab hikam ya. Duka derita yang kau tanggung itu akan menjadi ringan karena engkau tahu Allah lah yang mengirim derita itu. Bisa? Kalau tidak bisa, moga-moga ya Allah orang-orang ini dibisakan semua. Moga-moga ya Allah kau mudahkan untuk merasakan degup cintamu. Amin.
ngaji begini-begini ini harus lebih banyak selingan doa dalam batin masing-masing ya. Allah. Sebab apa? Ilmu ini tidak cukup hanya untuk dipahami, dimengerti. Ini perlu adanya keberanian untuk kita langsung mencebur dalam samudra cinta ilahi itu. Untuk apa kau nongkrong di pantai, kata Maulana Rumi itu? Kau hanya menyaksikan ombak yang akhirnya ditolak oleh pantainya sendiri itu. Untuk apa? Ayo ceburkan di situ. Para nabi, para wali sudah di tengah sana. Ayo ceburkan. Ketika engkau sudah masuk ke dalam samudra, posisikan dirimu sebagai mayat yang bergerak atas dasar keinginan gelombang semata-mata. Artinya apa? Menjadi orangnya Allah Ta'ala itu harus mati bagi nafsu diri kita sendiri. Ketika kita mati bagi nafsu kita sendiri, gerakan-gerakan kita tak lain adalah gerakan-gerakan ilahi itu sendiri. Jadi ya, kita berarti apa? Kita berarti dimainkan oleh Allah Ta'ala untuk memerankan apapun yang dikehendaki. Ketika Allah sudah memerankan diri kita dalam berbagai macam kerja kehidupan, maka seluruh kerja kita indah adanya. Karena Allah yang memerankan. Tindakan, perilaku para nabi, para wali itu murni diperankan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak, bagaimana akan menyembul dari diri mereka keindahan dan wewangian? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka menjadi sedemikian memukau karena Allah yang sudah memegang mereka serupa seruling di tangan seseorang yang sangat lihai meniupkannya. Kenapa? Sabda Nabi indah, loh Nabi itu seruling paling agung. Ketika ditiup oleh Allah Ta'ala, maka akan indah kedengarannya. Baik dengan nada tinggi maupun rendah. Dan sampai hari ini, seruling yang ditiup oleh Allah Ta'ala, yang berupa sabda Nabi itu, akan senantiasa indah di hati orang-orang yang tenggelam dalam samudra rohani. Indah rasanya. Jadi Allah Ta'ala memainkan bayonit yang dalam bahasanya Amirul Syara Ahmad Syauqi itu dikatakan dalam kitab Burdah beliau, Sa'dun wa nahsun wa mulkun anta maliku, keberuntungan, malapetaka, kekuasaan, semua itu engkau yang memilikinya ya Allah. Dan kau pergilirkan di antara manusia. Ketika orang dikasih keberuntungan, senang dia. Dia mengatakan, ini yang cocok untukku. Tapi ketika dikasih nahas, dikasih bayonet, malapetaka, ngeri rasanya. Ngeri rasanya karena belum kenal siapa yang mengirimnya. Coba, apa kalian terkejut? Dikirimi bagi tikus sama kekasihnya sendiri? Kalau masih terkejut berarti belum kekasihnya itu. Lagi pula masa tidak tahu watak kekasihnya seperti apa sih, gitu kan? Kok sampai masih terkejut dan takut jengkel pula? Berarti bukan kekasihnya itu, bukan kekasihnya. Kita akan mempertaruhkan nama kekasih dibandingkan dengan apapun. Bahkan jika yang dikirim kepada kita itu adalah duri-duri dan kemarung kehidupan. Tahu soalnya. Dari siapa tahu. Nah dari situ kemudian Syekh Abu Yazid Bustami kemudian menyatakannya. Ya Allah, kata Syekh Abu Yazid Bustami, mungkin di akhirat nanti banyak orang yang mendapatkan siksamu. Dan mereka tidak tahu siapa yang mengirim siksa itu. Karena itu mereka menderita. Ya Allah, jangan kau timpakan siksa kepada mereka yang tidak tahu siapa yang mengirimnya. Timpakan saja kepada saya. Saya sudah tahu siapa yang mengirim siksa itu. Engkau. Jadi kedekatan dengan Allah Ta'ala sampai bisa merubah segala derita itu menjadi suatu kenikmatan. Tahu siapa yang mengirimnya. Sekarang kita hayati baik-baik. Siapakah yang sudah mengirim wujud kepada kita? Siapakah yang sudah mengirim hidup pada kita? Siapa yang memberikan jatah umur kepada kita? Siapa yang dengan telaten tiap hari mengirimi rezeki-rezeki kepada kita? Siapa yang menjaga kehidupan kita? Siapa lagi kalau bukan engkau ya Ilahi? Tidak ada siapapun yang lain lagi. Tak mungkin pernah ada. Tak akan pernah ada.
Oh, betapa malang. Kalau sampai hidup ini rampung dan kita tak kunjung berkenalan dengan siapa yang mengirim kita di dunia ini. Dengan siapa yang telah menjamin kehidupan kita di dunia ini. Betapa malang, betapa malang. Waktu sudah habis dan kita tak kunjung menjadi seorang pecinta ilahi. Betapa malang, betapa malang. Moga-moga dijauhkan dari kemalangan itu. Karena tak kunjung kenal siapa Tuhan kita. Jadi Allah Ta'ala mempermainkan bayonet-bayonet itu loh. Mungkin itu berupa kefakiran, kemiskinan. Mungkin berupa macam-macam lah. Dimainkan bayonet-bayonet itu. Mungkin kehilangan orang tercinta, mungkin apa saja bayonet-bayonet dimainkan. Nah, yang memainkan bayonet-bayonet itu sesungguhnya adalah dia juga yang telah menjadikanmu tegak menjalani kehidupan ini. Yalah. Jadi Allah yang telah menjadikan kita itu menempuh proses-proses kehidupan. Dan Allah pula yang kadang di saat tertentu memainkan bayonet-bayonetnya. Untuk apa? Untuk menguji ketegaran kita. Untuk bisa mengetahui apakah kita kenal dengan Allah Ta'ala yang memainkan bayonet-bayonet itu atau tidak. Maka karena itu yang kita harapkan bukan terutama apa yang kita inginkan. Sesuai dengan selera nafsu kita. Yang paling kita inginkan adalah sesungguhnya adalah masuk dalam perangkap Allah Ta'ala. Dan kita bisa menikmati perangkap itu senikmat-nikmatnya. Banyak orang-orang yang masuk dalam perangkap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dulu pernah ada seorang sufi. Di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bernama Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau disebut Al-Hafi karena kemana-mana nyeker. Tidak pernah pakai sandal. Tirakatnya tirakat nyeker. Beliau ini adalah pemabuk ulung. Bukan mabuk Allah, betul-betul mabuk arak. Dia masuk dalam perangkap dan jebakan Allah Ta'ala. Jadi orang yang paling bejat sekalipun ketika dijebak oleh Allah, masuk dalam perangkapnya, bisa berubah total menjadi kekasih Allah Ta'ala itu sendiri. Sebab jebakan-jebakan Allah Ta'ala itu adalah jebakan yang menjadikan siapapun masuk di dalamnya berubah menjadi kekasih Allah Ta'ala. Sebelum peristiwa yang sakral itu terjadi, ada seorang waliullah yang masih merupakan tetangga Bishr bin Haris Al-Hafi ini. Si wali ini bermimpi Allah Ta'ala. Dalam mimpi Allah berfirman kepada si wali ini. Itu, si Bishr itu sudah waktunya meninggalkan arak itu. Aja. Tapi ya, si wali ini belum begitu percaya. Waduh, masa bisa tiap malam mentemu ya? Masa. Jadi, tidak percaya. Sekali mimpi belum sebenarnya percaya. Mungkin, kata si wali itu, mungkin ada tafsir yang lain. Tidak letterlek mungkin mimpi ini katanya kan. Masih belum begitu menggubris mimpi itu. Mimpi kedua kali. Mimpi ketiga kali. Akhirnya yang ketiga kali itu si wali ini memberanikan. Ini sudah 3 kali berulang-ulang. Pasti tidak salah lagi. Pasti harus kuajak dia. Dicari malam itu kemudian. Ternyata betul ada di sebuah pesta lagi mentem. Tiap malam pekerjaannya begitu. Lagi mentem. Ketika lagi mentem, si wali itu melihat dari kejauhan, terus mendekat. Kamu sudah waktunya tinggalkan tempat ini. Langsung ya. Karena perintahnya dari Allah Ta'ala begitu dalam mimpi si wali ini. Akhirnya apa? Si Bishr ini dalam keadaan mabuk, kemudian bilang sama kawan-kawannya, kawan-kawan, ini mungkin aku terakhir ya kawan-kawan. Sambil langkahnya terhuyung-huyung dan kalimatnya tidak begitu jelas, dia pamitan juga kepada kawan-kawannya. Saya sudah dipanggil Allah kawan-kawan. Terhuyung-huyung keluar dari kerumunan pesta itu kemudian. Keluar dari kerumunan pesta itu. Nah, penyebabnya apa? Coba ya. Jebakan Allah seperti apa yang sudah dipakai untuk menjebak Bishr bin Haris ini? Ketika
dini hari ketika sudah larut, pulang dari pesta dalam keadaan mabuk, ketemu saya cari kertas di jalan. Sambil mabuk dia membungkukkan diri, ngambil kertas itu. Oh, nama Allah, pada bismillahnya. Nama Allah, ini mulia, ini nggak boleh, ini ada di tanah, di jalan nggak boleh, ini mulia. Terus dikipas-kipas kata ajunya. Terus ditaruh di kopiahnya, ini harus di atas mulia ini. Mabuk ya padahal ya. Mabuk. Sampai di rumah kemudian diambil kertas itu, ditaruh lemarinya paling atas. Ini mulia sekali. Mulia sekali. Setelah itu tertidur. Ketika tertidur, dia mendengarkan suara. Dalam tasawuf disebut hatif ya. Suara tanpa terlihat sosoknya. Tanpa tahu dari mana. Tapi suara itu berbunyi. Karena sudah engkau harumkan namaku, maka akan kuharumkan namamu di dunia ini dan di akhirat nanti. Itu siapa lagi? Kalau itu bukan merupakan ilham dari Allah Ta'ala. Sejak itu kemudian pangkatnya itu menjadi tinggi secara rohani di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai Ahmad bin Hanbal bolak-balik datang ke tempatnya Bishr bin Haris Al-Hafi itu. Akhirnya Ahmad bin Hanbal itu diprotes santri-santrinya sendiri. Guru, untuk apa datang ke tempatnya seorang pemabuk? Untuk apa? Bukankah di zaman ini guru adalah satu-satunya orang yang paling alim, paling cerdas, paling bertakwa. Untuk apa datang ke sana? Kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada santri-santrinya, kalau di bidang ilmu agama, ya, saya dapat karunia besar. Saya dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu yang banyak sehingga saya menjadi alim di bidang ilmu pengetahuan agama. Di bidang ilmu agama apa saja. Tapi ketahuilah santri-santriku bahwa Bishr bin Haris itu lebih kenal alamat Allah ketimbang saya. Seorang pemabuk dijebak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam jebakan yang istimewa. Diangkatlah menjadi kekasihnya. Bahkan orang yang paling alim di zamannya merasa perlu untuk seringkali datang karena beliau ini, kata Ahmad bin Hanbal, orang yang lebih tahu alamat Allah ketimbang aku. Jadi ada kalanya orang alim tapi belum tahu alamat Allah. Karena tak betul-betul merasakan Allah yang diketahui itu. Ada orang yang tak seberapa ilmunya, tapi betul-betul lengket batinnya dengan Allah Ta'ala. Sehingga bisa diungkapkan, kenal alamat Allah yang dituju oleh seluruh makhluknya itu. Jebakan. Nah karena itu ya, kita mesti berbaik sangka. Ketika Allah Ta'ala memainkan bayonet, memainkan segala sesuatu yang dianggap mengerikan dan getir, apa saja wujudnya, berbaik sangkalah kepada hadiratnya. Berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala adalah jalan untuk ditarik mendekat kepada hadiratnya. Berbaik sangka. Pada berbagai macam hal di mana kita memang tidak menyukainya. Berbaik sangka saja. Berbaik sangka. Jadi mungkin ada kehendak Allah Ta'ala yang tak kita pahami dan itu lebih baik ketimbang apapun yang kita pahami. Jadi Allah yang memainkan bayonet itu adalah Allah juga yang telah menjadikanmu tegak mengalami kehidupan demi kehidupan, mengalami proses demi proses. Allah Ta'ala yang berada di balik segala itu. Allah yang telah menyodorkan kepadamu malapetaka, tapi Allah juga yang sudah bertahun-tahun memberikan kesehatan kepadamu. Ini penting ya. Memahami, merasakan seperti ini sangat penting. Untuk apa? Untuk semakin banyak menemukan peluang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, wayahni kahinan, kadang-kadang Allah itu menunjukkan kecondongan kepadamu. Coba rasakan ya. Coba rasakan. Sesekali tanpa adanya sebab apapun, kita kadang bergetar hati ini. Bergetar.
Padahal tidak tahu sebabnya itu apa, enggak tahu. Tidak sedang mendengarkan pengajian, tidak sedang tahlilan atau memujahadah, enggak. Tapi kok tiba-tiba ada perasaan dekat dengan Allah Ta'ala, senang. Nah, itu yang disebut bahwa di waktu tertentu Allah itu condong kepadamu. Condong kepadamu. Dan kita tampung sebagai getar-getar rohani dalam batin kita. Wa nahnu, adapun kami, min iski Syamsuddin, lantaran jatuh cinta kepada Syamsuddin Tabrizi, bila alfarin, ialah tanpa kuku. Maksudnya apa? Cinta kepada Allah lewat pintu Syamsuddin Tabrizi menjadikan Rumi itu tak punya apa-apa, menjadikan beliau papa sama sekali. Kenapa? Sudah dipersembahkan apa yang bisa dipersembahkan. Sudah kugadaikan apa bisa yang kugadaikan, kata Maulana Rumi, untukmu ya Allah, lewat pintu Syamsuddin Tabrizi. Ibaratnya apa? Karena aku jatuh cinta, aku bahkan tak memiliki kukuku sendiri. Artinya orang jatuh cinta itu akan memberikan segala dirinya untuk kekasih. Untuk kekasih. Jadi makanya ungkapan beliau itu, sudah kujual apa yang bisa kujual, sudah kugadaikan apa yang bisa kugadaikan untukmu kekasihku. Ya. Jadi itu gambaran tentang apa? Gambaran tentang totalitas kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang itu merasakan tak memiliki apapun yang tersisa, semuanya sudah dipersembahkan demi cinta kepada kekasih itu. Persembahkan. Coba apa saja satu saat yang bisa kita kerjakan, rasakanlah itu sebagai satu persembahan. Betapapun mungkin tak memiliki nilai apa-apa, tapi kita sudah cukup lega, bukan mempersembahkan sesuatu kepada kekasih kita itu. Lega. Apa yang bisa kita persembahkan? Persembahkan. Kalau perlu apa? Hidup mati kita. Hanya kalau Ibn Arabi ya, ayat yang menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu oleh para penceramah biasanya dimaknai bahwa orang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali memberikan apa yang dicintai. Nah, konotasinya harta benda biasanya itu. Tidak, harta benda itu nomor sekian. Yang lebih penting dari itu apa? Mempersembahkan hidup dan mati ini yang paling kita cintai kan? Kita, cinta hidup kita kok. Karena itu kita kemudian seringkali pengen semuanya beres toh. Rezekinya beres, kesehatannya beres, apa-apa beres gitu. Itu dari saking cintanya kepada diri. Nah, karena untuk mencapai Allah kita harus mengorbankan segala-galanya, maka diri yang dianggap paling berharga sekalipun dikorbankan. Nah, itu inti dari lan tanalul birra sebenarnya. Artinya Ibn Arabi ya, orang yang sezaman dengan Maulana Rumi ini, tapi lebih sepuh Ibn Arabi. Pernah berjumpa dua orang ini. Ibn Arabi memanggil, Maulana Rumi memanggil Ibn Arabi, oh hai sultanku, kata Maulana Rumi kepada Ibn Arabi sebagai penghormatan. Apa? Jawab Ibn Arabi, oh sultan yang dicari seluruh sultan di dunia. Jadi penghormatan itu begitu kuatnya dari dua arus rohani yang sangat dasar ini. Saling menghormati. Umurnya lebih sepuh Ibn Arabi. Wa illa fa innana naj'alul a'ma mubsiran. Kalau tidak, wa inna maka sesungguhnya kami naj'alu ialah menjadikan kami al-a'ma kepada orang buta, mubsiran kepada melihat. Coba aku memiliki apapun yang bisa kulakukan, maka akan aku bikin melihat orang-orang yang buta itu. Jadi seorang pecinta itu memasrahkan dirinya secara total kepada Allah Ta'ala. Baru ketika dipakai oleh Allah Ta'ala, orang ini kelihatannya langsung bertindak.
Jadi hanya ketika diperankan oleh Allah Ta'ala orang ini bertindak. Andaikan diperankan oleh Allah Ta'ala dan dia bisa memilih, dia ingin memilih untuk menjadikan orang-orang buta itu melihat. Orang buta itu adalah orang yang tak merasakan, tak menyaksikan Allah. Orang melihat adalah orang yang merasakan dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sudah merasa papa tidak memiliki apapun, maka diserahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kemudian bisa menyaksikan siapa sebenarnya yang menghidupkan orang mati di balik peristiwa mukjizatnya Nabi Isa, pasti Allah Ta'ala. Siapa yang memukul samudra di balik terbelahnya samudra itu hingga menjadi jalan bagi Musa dan kaumnya, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berada di balik unta Nabi Soleh yang lahir dari batu itu, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berada di balik karomah para wali, siapa yang berada di balik segala-galanya kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fahayya ya diyal haq, maka kemarilah wahai cahaya kebenaran Allah Ta'ala. Siapa itu? Ya Husamuddin, wahai Husamuddin. Husamuddin ini ya, ini tukang tulisnya Mas Nawi. Maulana Rumi nggak nulis. Mas Nawi sampai ribuan bait itu, Maulana Rumi nggak nulis. Habis Isa ya, merenung keagungan Allah Ta'ala, kambuh cintanya kepada Allah, tulis Husam. Tulis. Tapi penghargaan ta'zimnya Maulana Rumi kepada Husam ini luar biasa. Husam dalam salah satu puisi Maulana Rumi, tulis Husam. Husam, seluruh ilmu yang kau miliki belum sekulit ari dari ilmu yang kau miliki. Jadi tidak lantas karena penulisnya terus kemudian dianggap di bawah itu. Enggak. Ini kalau tidak ada korelasi rohani, tak mungkin menjadi penulis Mas Nawi. Sama toh? Kalau tidak ada korelasi rohani, bagaimana mungkin setingkat Sunan Ampel punya tukang sapu seperti Mbah Soleh yang sampai hidup 9 kali itu? Enggak mungkin kalau tidak ada korelasi rohani itu. Ya? Tidak mungkin. Sama dengan Husam menuliskan Mas Nawi. Enggak mungkin kalau tidak ada roh Mas Nawi dalam diri Husam. Oh, iya. Oke ya. Saya kira ini moga-moga manfaat dan berkah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.